Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia, kelas Bimbingan Konseling Islam 4C, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 falasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah logika yang diampu oleh Pak Ahmad Fadil. Baik, falasi yang pertama itu false analogy al-dhoif. Jadi, berpikir itu adalah bahan objek dalam logika. Maksudnya adalah kegiatan untuk berpikirnya manusia. Dengan berpikir, manusia dapat mengerjakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakan ini, kita bisa dapat memperoleh kebenaran. False analogy ini adalah sesat pikir yang kemiripan pada satu objek dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ada kemiripan yang lain. Namun pada kenyataan yang sebenarnya itu adalah tidak mirip. Seperti namanya, pernyataan tentang ini sesat karena orang itu memanipulasi perasaan kita. Nah, seakan-akan kita itu membenarkan pernyataan karena perasaan kita merasa bahwa itu adalah benar. Nah, hal ini itu analogi yang keliru. Mereka akan menggunakan objek dalam kehidupan sehari-hari yang mirip bentuknya dengan objek yang dianalogikan untuk membuktikan sifat lain yang sama pada objek yang dianalogikan tersebut. Antara kedua objek ini ada kemiripan, namun tidak mudah untuk membuktikan antara ada atau tidaknya kemiripan di antara yang lainnya itu. Sebagai contoh, bola itu bulat dan bumi itu juga bulat. Karena itu, keduanya harus memiliki kemiripan yang lain. Bola itu tidak menarik air, tetapi katanya bumi itu menarik air. Lalu mereka dengan keliru menyimpulkan bahwa bumi tidak bulat. Contoh dari kehidupan sehari-hari itu, hula hoop itu berbentuk lingkaran, dan roda sepeda juga berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, keduanya ini harus memiliki perbedaan. Hula hoop itu tidak bisa menopang berat badan sepeda, tetapi roda sepeda itu bisa menopang berat badan sepeda. Analogi ini bisa saja menjadi pendapat induktif yang valid. Analogi ini bisa digunakan untuk memperkirakan kemiripan yang belum dapat kita amati sebelumnya. Meskipun dengan demikian, seperti argumen induktif yang lain, argumentasi melalui analogi bisa lemah, bahkan bisa juga kuat, dan membutuhkan pemberitahuan selain hanya kemiripan untuk mencapai suatu kesimpulan. Menggunakannya dengan cara deduktif atau bisa menarik kesimpulan sebagai suatu kepastian juga hanya dari analogi saja. Ini adalah false analogy yang keliru. Nah, falasi yang kedua adalah slippery slope al-munhadar al-zolq. Slippery slope ini adalah suatu kesalahan berpikir secara logika yang dimana ada landasan berpikir karena dianggap benar datang dari berbagai arah. Kemudian landasan ini dihubungkan satu dengan yang lainnya tanpa ada landasan dari proses penelitian maupun pengamatan sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang tidak benar karena tidak memiliki bukti yang gamblang dan bersangkutan. Secara sadar ataupun tidak sadar, setiap manusia pernah mengalami hal tersebut. Penyebabnya seperti ketidakmampuan otak dalam berpikir secara maksimal, kurangnya minat membaca, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi, gangguan fisik dan mental, pengaruh dari lingkungan itu sendiri, dan penggunaan retorika yang salah saat public speaking. Akibatnya itu seseorang akan sulit untuk memahami mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Lambat laun informasi yang sama dan belum teruji kebenarannya akan berubah menjadi dogma serta doktrin yang melekat di dalam pikiran seseorang tersebut atau kelompok tertentu, sehingga membuat individu atau kelompok tersebut mengalami pemikiran yang bersikap mempertahankan keadaan dan bertindak secara primitif. Orang yang melakukan slippery slope ini lebih mendasarkan pendapatnya pada emosi. Contohnya, hari ini mereka meminta X. Besok mereka itu akan meminta Y. Pasti suatu hari mereka akan melakukan Z. Oleh karena itu, jangan beri mereka
X. Terus contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah seperti Nina hari ini meminta uang kepada ayahnya. Besok Nina ingin membeli sepatu. Nah, pasti suatu hari Nina itu akan membeli tas. Nah, oleh karena itu jangan kasih Nina uang. Nah, slippery slope ini terjadi dalam penggunaan retorika atau seni berbicara yang salah. Biasanya pada saat public speaking, seseorang yang tidak memperhatikan kalimat yang diucapkan saat berbicara di depan publik, maka akan menimbulkan kebingungan oleh para penonton, sehingga akan memunculkan pertanyaan terhadap istilah baru yang diterima. Akibat paling parah dari efek slippery slope ini terhadap seseorang adalah ia tidak mampu lagi membedakan bagian yang salah dan bagian yang benar dari suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jika hal ini semakin berlarut terjadi, maka tekanan kehidupan masyarakat akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Nah, falasi yang ketiga itu adalah false dilemma, al-ihraj al-zoif. Dilema palsu, false dichotomy atau false dilemma ini terjadi jika seseorang memberikan dua buah pandangan atau pilihan. Nah, seakan-akan hanya kedua hal tersebut yang benar. Jika salah satu benar, maka yang lainnya itu pasti salah. Nah, faktanya itu ada banyak skenario alternatif, bukan hanya kedua pilihan tersebut. Kadang-kadang disebut kekeliruan salah. Dilema palsu adalah kekeliruan logis yang hanya menghadirkan dua opsi atau sisi ketika ada banyak opsi atau sisi. Pada dasarnya, dilema palsu ini menghadirkan jenis pemikiran, hitam ataupun putih. Padahal sebenarnya itu ada banyak nuansa abu-abu. Sesat fikir atau falasi dikotomi palsu memiliki struktur yaitu sebagai berikut. A dan B tidak mungkin keduanya benar. A itu tidak benar, maka B yang salah. Nah, hal tersebut adalah sesat pikir karena jika A tidak mungkin keduanya benar, bukan berarti jika A salah maka pasti B juga benar. Bisa saja ada alternatif selain A dan B. Sebagai contoh di kehidupan sehari-hari yaitu Nina memakai baju warna kuning, berarti Nina bukan memakai baju warna hijau. Ketika dihadapkan dengan dilema yang salah, pertimbangkan apakah keduanya itu benar-benar satu-satunya pilihan Anda. Tentukan apakah menolak satu opsi pasti akan mengarah ke opsi keduanya. Jika Anda menghadapi dilema yang salah seperti saya harus kehilangan 10 pon atau tidak ada yang akan menyukai saya, berlatihlah dengan positif bicara sendiri untuk memikirkan pilihan yang alternatif. Selanjutnya, seperti dalam argumen apapun, pertimbangkan tujuan dan sudut pandang pembicara. Apakah mereka mencoba meyakinkan Anda untuk melakukan sesuatu dengan menawarkan pilihan yang salah? Apakah membuat keputusan ini demi kepentingan terbaik Anda atau kepentingan mereka? Jika itu memang pilihannya salah, panggil mereka dengan menyebut opsi ketiga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.